Bocil. Kali ini Mimin akan mengoceh dua anime sekaligus, yaitu Kaya-chan Wako Wakunai dan Mao no Musume wa Yasashi Sugiru. Kedua anime yang sama-sama rilis di musim ini dan cukup menarik loh. Anime ini jadi kelihatan menarik karena ada bocil yang entah kenapa gemesin banget. Siapa sih yang suka sama kedua bocil ini? Terutama yang ini sih. Entah kenapa Mimin pengen pegang pipinya, terus Mimin puter-puterin. Terlalu imut soalnya. Oke, nggak usah banyak basa-basi, mari kita masuk ke ocehan gak jelasnya. Kaya-chan Wako Wakunai atau Kaya-chan Isn't Scary menceritakan Chie Hasumi, guru TK yang ditugaskan menjaga Kaya 1. Dia adalah anak nakal yang sebenarnya cenayang kuat, pelindung teman-temannya dari roh jahat hitam legam ini. Kaya-chan sering banget ngebuat masalah dan suka nonjokin makhluk hitam ini. Entah kenapa gitu roh-rohnya dibikin hitam gini. Jadinya kan agak gimana. Itu nggak bermaksud ya. Ya paling gitu plotnya. Mimin di sini mungkin akan mengoceh tentang plotnya ini sih. Jadi disclaimer, pembahasan selanjutnya mengandung spoiler. Lebih baik kalian nonton dulu, baru balik lagi ke sini. Tapi kalau kalian mau terobos aja, ya udah. Di awal-awal episode kita diperlihatkan kelakuan Kaya-chan yang gimana ya. Dia kalau dibilang nakal ya enggak, lebih ke usil aja sih ini bocah. Walaupun suka usil, tapi usilnya punya tujuan baik gitu. Kayak dia nyelamatin temennya yang lagi main ayunan ini, yang tiba-tiba ada sosok hitam muncul dari bawah ngedorong si bocah. Kaya-chan udah ngelarang si bocah awalnya, tapi ya karena dia juga bocah gitu ya kagak peduli. Akhirnya kita ditunjukin wujud Kaya-chan jadi anti spiral ini, lalu nonjok makhluk hitam ini. Di sepanjang cerita nanti, kita cuma diliatin keseharian Kaya-chan. Entah dia ngisolasiin buku-buku, atau main-main di kamar mandi. Intinya gitulah dia. Lalu, kenapa Kaya-chan punya kekuatan cenayangnya? Jujur Mimin belum bisa menjawab secara pastinya, karena animenya aja belum selesai. Tapi sebenarnya ada manganya sih, tapi Mimin nggak baca. Ya kalau kalian ada yang tahu, bolehlah kasih tahu jawabannya. Tapi yang Mimin tangkep, Kaya-chan punya kekuatan cenayang ya gara-gara garis keturunannya. Oh iya, kita ke cerita utamanya sebentar. Jadi di episode pertengahan, kita ditunjukin satu karakter kunci yang bakal ngejawab misteri kekuatan Kaya-chan. Karakter itu si om-om asing ini yang kelihatan sangat-sangat sus. Kalian pikir sendiri aja nih, mana ada orang normal yang bakalan ngedoksingin bocah. Apalagi Kaya-chan masih TK loh. Ya walaupun gitu, sebenarnya dia punya tujuan yang sebenarnya baik ya enggak, jahat ya enggak. Dia cuma pengen mengungkap misteri kekuatan si Kaya-chan gitu. Bareng sama Miss Chia yang sering bareng Kaya-chan, mereka bekerja sama buat mengungkapkan misteri itu. Ya segitu doang sih yang bisa Mimin ceritain dari plotnya. Ya karena animenya aja belum full episode, jadi kepotong-potong. Tapi yang pasti misterinya bakal diungkap di episode berikut-berikutnya. Jadi kalian tonton aja. Walaupun Mimin sebenarnya nggak terlalu merekomendasikan anime ini. Alasannya karena anime ini plotnya dangkal banget jujur, jadi agak ngebosenin. Palingan nonton 3 episode sebenarnya udah cukup sih buat ngeliat aksi-aksinya Kaya-chan. Selebihnya ya buat ngungkap misteri kekuatan cenayang. Ini Mimin baru sadar, skrip videonya amburadul banget dah. Ya namanya ocehan gak jelas ya guys ya. Isinya ya ngoceh gak jelas aja, asal nyebut aja. Intinya Kaya-chan gemesin dah. Langsung ke rating. Mimin kasih 6,2 aja sih, lumayan lah buat nonton 3 episode doang. Kalau mau ngungkap misterinya ya nonton full. Mao no Musume wa Yasashi Sugiru atau The Demon King's Daughter is Too Kind. Berkisah tentang Ahriman, raja iblis yang menghentikan invasi dunia karena putrinya, Do, terlalu baik dan penyayang. Do menyukai semua makhluk,
termasuk manusia. Ahriman dan ajudannya, Jahi, berusaha mengubah Du menjadi iblis kejam. Namun usaha mereka justru memperkuat kebaikan hati Du. Sinopsisnya gitu. Sumpah ini bocil gemesin amat dah. Kalian lihat sendiri aja bro, siapa coba yang gak suka sama bocil ini? Imut sama gemesin gitu. Secara cerita, anime ini ya biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi yang membuatnya spesial ya, karena bocil ini. Kelakuan dia entah kenapa selalu gemesin banget. Dari dia ngerjain si Jahi dengan cara ngilang dan main petak umpet. Terus hubungan dia sama nenek-nenek ini yang walaupun baru ketemu, tapi rasanya hangat banget gitu. Oke, kita beralih ke Raja Iblis dulu. Dia awalnya dikenal sebagai Raja Iblis yang mengerikan, kejam, dan berambisi menguasai dunia. Beliau ini sebenarnya udah overpower banget, tapi ambisi dia seketika ngilang gara-gara Du. Dia ingin semua keinginan Du itu bisa terwujud, jadi ya sementara dia lupain ambisinya dan lebih fokus ke anaknya ini. Bukannya makin lancar gitu, ambisi si Raja Iblis malah mulai ngilang nih, gara-gara kelakuan Du yang justru suka membantu. Jadinya ya si Raja Iblis mau gak mau ngikutin keinginan anaknya. Sebagai seorang ajudan Raja Iblis, Jahi berusaha melatih Do supaya dia bisa jadi iblis yang jahat. Gak kebayang sih bocah kayak gini jadi jahat. Dan kenyataannya emang gitu. Semua usaha dan rencana yang Jahi pikirin dan dia jalanin, semuanya ambyar. Justru kebaikan Du yang malah makin menyebar gitu. Dan orang-orang mulai memandang iblis sebagai ras yang gak kejam lagi, gara-gara kelakuan bocil ini. Ya intinya ceritanya gitu-gitu terus di setiap episodenya. Diawali dengan kelakuan gemisin Du, terus Jahi punya rencana untuk membimbing Du, tapi ujungnya Du malah nyebarin pengaruh baik. Dan seperti itu terus dan terus menerus. Walaupun berulang-ulang ya, tapi jujur komedinya lumayan loh. Admin sebenarnya kasihan anjir sama si Jahi ini. Mana Raja Iblisnya makin kesini makin ketularan Du pula. Kurang stres apalagi ini si Jahi. Intinya ceritanya gitulah guys. Oke, admin bakal ngoceh secara animenya, karena kita udah ngoceh secara plotnya yang repeat gitu. Secara keseluruhan, anime ini lebih cocok ditonton sampai episode 5 aja sih. Soalnya lama-kelamaan kalian juga bakalan ngerasain bosen gitu. Ya karena ceritanya yang repeat tadi. Sumpah kenapa dia ini gemesin banget dah. Itu adalah reaksi admin ketika lihat Du 1-2 episode pertamanya. Tapi setelahnya entah kenapa kayak ngerasa puas aja gitu. Jadinya ketika mulai episode-episode selanjutnya kayak nggak ada sesuatu yang spesial lagi. Kita di awal menikmati dan menantikan kelakuan si Do. Tapi lama-kelamaan. Ya udah, imut sih gemesin sih, tapi ya udah. Kayaknya udah nggak ada yang bisa Mimin ocehin deh. Oke, langsung saja untuk rating anime ini, Mimin kasih 6,3. Termasuknya oke lah, nggak jelek juga, nggak terlalu bagus juga. Palingan ya lama-kelamaan ngebosenin aja. Oke, setelah kita mendengarkan ocehan gak jelas yang bikin ngantuk tadi, dari kedua anime tadi, menurut kalian mana yang lebih kalian sukai? Kalau admin sih pilih si Du sih, karena Mimin bisa enjoy aja pas nontonnya. Nggak kayak Kaya-chan yang isinya nonjokin makhluk ireng ini. Tapi secara plot cerita, Kaya-chan Wako Wakunai lebih menarik, tapi secara keseluruhan, Mau no Musume wa Yasashi Sugiru jauh lebih baik. Tapi sebenarnya Mimin nggak terlalu merekomendasikan sih. Kalau kalian pengen nyobain silahkan cobain aja. Tapi yang udah sering Mimin bilang tadi, kalau anime-anime ini lebih cocoknya ditonton 3 atau 5 episode aja. Paling gitu sih ocehan yang bisa Mimin keluarin untuk kedua anime ini. Jadi, berapa win rate puasa kalian? Apakah masih 100% atau udah bolong? Mungkin gitu aja. Sekian dari admin dan bye-bye.